Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Syawal Amanda, stambuk A251200004. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan percobaan 1, yaitu pengenalan alat laboratorium, dan ketiga. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama mengidentifikasi beberapa macam alat laboratorium dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Baik, saya akan memperkenalkan alat-alat laboratorium. Yang pertama ada gelas kimia yang berfungsi sebagai wadah untuk mencampurkan dan menampung suatu larutan. Yang kedua ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur suatu larutan. Yang ketiga ada corong dan kertas saring yang berfungsi untuk memindahkan satu larutan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Dan kertas saring berfungsi untuk menyaring suatu larutan. Yang keempat ada Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah titran pada saat titrasi dan filtrat pada saat penyaringan. Yang kelima adalah labu ukur yang berfungsi untuk membuat dan mereaksikan suatu larutan. Yang keenam tabung reaksi berfungsi untuk mencampurkan dua larutan atau lebih. Yang ketujuh ada rak tabung reaksi yang berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Kemudian yang kedelapan ada gegep atau penjepit yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Yang kesembilan ada plat tetes yang berfungsi untuk menyimpan cairan yang telah diteteskan. Yang ke-10 ada gelas arloji yang berfungsi untuk menimbang suatu bahan kimia. Yang ke-11 ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk suatu larutan. Dan yang ke-12 ada spatula yang berfungsi untuk mengambil suatu bahan kimia yang berupa padatan maupun kristal. Yang ke-13 ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan. Yang ke-14 ada pipet tetes yang berfungsi sebagai alat skala tetesan terkecil. Ke-15 ada botol semprot yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan aquades. Ke-16 ada lumpang dan alu yang berfungsi untuk menghaluskan suatu padatan. Ke-17 ada karet penghisap yang A berfungsi untuk mengeluarkan dan memasukkan udara, yang S berfungsi untuk mengambil larutan, dan yang E untuk mengeluarkan larutan. Kemudian ada pipet volume yang berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. 16 ada pipet ukur yang berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan berbagai volume. Yang ke-20 ada buret yang berfungsi sebagai titran pada saat titrasi, dan keran buret berfungsi untuk menghentikan dan melanjutkan proses titrasi. Dan yang ke-21 ada statis and clamp. Statis berfungsi sebagai penyongkong dan klem sebagai penjepit pada saat proses titrasi. Kemudian untuk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu upaya atau suatu upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan suatu kegiatan dalam instansi tertentu. Adapun dampak-dampak yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi K3 ini bisa berupa kecelakaan, bahkan kita bisa terkena penyakit. Jadi adapun beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita ketahui sebelum memasuki laboratorium untuk mencegahnya terjadi hal-hal atau dampak-dampak buruk yang tadi saya sampaikan. Yang pertama itu dari penampilan. Kita tidak boleh menggunakan aksesoris lain seperti kalung, gelang, dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh menggunakan sepatu yang licin atau sepatu terbuka dan berhak tinggi untuk yang pada perempuan. Sini disarankan untuk menggunakan jas praktikum, dan paling penting sarung tangan dan masker. Ini menurut saya lebih safety dalam melaksanakan praktikum. Kemudian pada saat penggunaan alat atau pada saat praktikum, tolong dihimbau untuk menghindari kontak langsung dengan larutan-larutan yang ada pada praktikum, dan dilarang menghirup bahkan mencicipi larutan yang ada dalam praktikum. Jadi saran saya marilah kita untuk memperhatikan
mulai dari masuk laboratorium sampai pada saat praktikum, bahkan keluar praktikum, agar kesehatan dan keselamatan kerja kita dapat terjamin dengan baik. Mungkin hanya ini